Jadi Bu Nanda menyesuaikan dari guru kelas. Kalau guru kelasnya meminta 1 jam, Bu Nanda akan mengajar 1 jam. Jadi seperti itu. Oke, ada yang keberatan ya? Oke, semua sehat ya? Sekali lagi Bu Nanda tanya sehat semua? Oke, terima kasih. Baik anak-anak, kita hari ini membahas 2 materi, 2 bab pelajaran. Ya, 2 bab pelajaran dan Bu Nanda akan ambil nilai tugas. Nilai tugas itu Bu Nanda ambil dari soal dari buku Jamrud. Nah, LKS Jamrudmu ini seperti biasa Bu Nanda hanya kasih 1 anak 1 aja. Satu bab itu 1 anak hanya menyiapkan 1. Kalau kamu menjawab benar dapat nilai, kalau masih salah belum dapat nilai. Itu nilai tugasnya. Begitu juga bab berikutnya. Jadi Bu Nanda masing-masing berarti mungkin di hari ini mendapatkan 2 soal untuk mendapatkan nilai tugas. Ada yang keberatan? Oke, enggak ada. Oke, semua mendengar Bu Nanda ya. Kalau misalnya kurang jelas kamu bisa kasih tahu Bu Nanda. Oke. Kita mau belajar, silakan buka buku Jamrudnya. Halaman 82. Kita buka 82. Cek. Yang lain coba. Kayla bisa mendengar Bu Nanda? Kevin? Kayla 10, Kayla dengan Kayla. Princess, Vita, Angel. Angel. 018. Angel. Beverly. Ya. Dengar suara Bu Nanda ya. Bu Nanda sudah punya catatan, kamu sering matikan kamera soalnya. Oke, sekali-sekali dihidupkan. Kalau nggak lancar boleh dimatikan. Supaya Bu Nanda bisa lihat keaktifanmu. Sudah, anak-anak perhatikan. Yang halaman 82. Itu judulnya bukan itu ya anak-anak. Itu salah cetak. Ya. Itu bukan hak dan kewajiban yang paling atas itu loh. Salah. Itu kan pelajaran semester 1 ya kan? Ya. Kamu jangan berpengaruh sama itu ya. Yang benar itu adalah judulnya itu, temanya itu yang bawah. Gereja mewartakan kerajaan Allah. Itu yang benar. Yang atas itu salah itu. Oke. Baik. Bu Nanda hanya menjelaskan secara singkat untuk gereja mewartakan kerajaan Allah ini. Ya, yang pertama Bu Nanda mau menjelaskan tentang kerajaan Allah. Yang ini Bu Nanda nggak ada presentasinya ya. Oke, yang bisa menjawab Bu Nanda kasih nilai karena ini penting pertanyaannya, ya. Salah nggak apa-apa. Siapa yang tahu apa arti dari kerajaan Allah? Menurut kamu itu kerajaan Allah sama nggak kerajaan Allah dengan surga? Yes. Yang tahu artinya kerajaan sama. Sama, oke. Sama. Sekarang kalau sama benar, Bu Nanda kasih tahu benar. Sekarang apa pengertiannya kerajaan Allah atau yang kita sebut surga? Yang bisa angkat tangan? Semangat Naisa. Inti pengajaran Siapa yang Yesus. menjawab? Oke. Royce, Bu. Kenapa Royce? Dijelaskan lagi biar teman-temanmu dengar. Inti pengajaran Yesus Kristus. Inti pengajaran, inti pengajaran Yesus Kristus. Betul. Tapi artinya sendiri itu kerajaan Allah itu apa sih sebenarnya? Lebih menjelaskan lagi. Tadi betul. Yang diajarkan Yesus Kristus itu adalah kerajaan Allah. Tapi apa makna kerajaan Allah menurut kamu, Royce? Dari pelajaran kelas 5 kita bahas kerajaan Allah loh sudah. Kelas 4 juga sudah ada. Kalau masih ingat pelajarannya. Bu, surga itu adalah pakai Oliver. Silakan Oliver. Pemerintahan Allah melalui Roh Kudus. Kamu baca di searching di Google atau pendapat sendiri? Pendapat sendiri. Di Google. Di Google. Iya, karena di Google itu penjelasannya kadang-kadang kurang tepat, ya kan? Karena banyak definisi anak-anak kalau di Google itu. Banyak banget definisi kalau kita buka surga, pasti banyak sekali definisinya. Ya, kalau kamu klik di Google itu banyak banget.
Nah, kita persempit dalam iman kita, dalam ajaran iman gereja seperti apa. Oke, Oliver dapat, siapa tadi sudah dapat nilai aktif 2 anak. Satu lagi, Bu Nana belum menemukan yang benar-benar spesifik itu. Oliver nomor 33. Oke, Oliver ini aktif menjawab ya. Bu Nana sudah tandai banyak ini aktif menjawab. Royce juga. Ayo, Bu Nana sudah banyak catatan ini. Yang lain pasti bisa. Siapa? Oke, Angel. Oke, Angel. Angel, Bu. Oke. Kerajaan Allah adalah suatu tempat yang dipimpin oleh Tempat yang Allah. dipimpin Allah. Oke, Bu Nana garis bawahi tempat. Oke, tempat. Oke. Tidak salah. Lagi. Bu Nana mau jawabannya Chan, yang Bu. lebih spesifik. Oke. Chan, Bu. Nomor? Cici? 35. Oke, 35. 35. Cici, silakan. Cici. Kerajaan Allah yaitu di mana orang-orang yang tidak berdosa dipimpin oleh Allah. Iya, jadi keadaan apa? Tempat di mana orang-orang nggak berdosa di situ. Oke, hampir sama tadi. Baik, ada lagi yang berbeda sama temannya? Bu Nanda minta coba kamu jawab. Bu Nanda arahkan jawabannya ya. Lebih menjelaskan ke suasananya seperti apa. Tuh, Bu Nanda sudah kasih clue-nya. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang Kudus. kudus. Oke. Kerajaan Allah. Oke, Deren apa Deren? Deren apa bener? Tempat yang Apa? Kerajaan Allah adalah kerajaan yang Damai. Betul, tadi kudus, damai. Nah, ini yang Bu Nanda maksud sudah mengarah ke pengertian menurut ajaran gereja kita. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lebih lengkap? Ada 5, sudah 6 yang menjawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anak yang menjawab. Ada satu lagi yang mau merumuskan definisinya tadi secara jelas? Oke. Kathleen? Christabel? Enggak. Oke. Baik. Jawaban anak-anak tadi tepat ya, anak-anak benar. Tidak ada yang salah jawabannya tadi. Nah, sekarang kita perbaiki. Ada 2 versi. Tadi Bu Nanda sudah beritahukan. Ingat baik-baik penjelasan Bu Nanda ya. Nanti kalau di PH, di ulangan nanti di UAS-nya anak-anak atau PAS-nya anak-anak, pasti tentang kerajaan Allah ini pasti keluar. Nah, pertanyaannya seputar kerajaan Allah itu sebenarnya apa yang kita ini? Nah, jawabanmu tadi ada 2. Ada yang menjawab tempat, ya kan? Ada yang menjawab tadi setelah Bu Nanda arahkan baru menjawab suasana. Nah, pengertian menurut yang kita imani, ajaran gereja, kerajaan Allah itu kurang tepat kalau kita sebut itu tempat. Nah, yang tepat adalah suasananya seperti apa. Jadi kerajaan Allah itu, karena kalau tempat kita nggak tahu di mana anak-anak. Di Maps pun nggak ada. Di map itu nggak ada. Oh, kerajaan Allah nggak ada di mana. Nggak ada yang tahu. Beneran ada yang pernah masuk ke sana? Pernah mimpi? Nggak ada ya kan? Nanti kalau kita meninggal, Bu, masuk sana, kerajaan surga apa neraka? Nggak ada yang tahu. Nah, kerajaan Allah adalah suasana yang tadi kamu sebutkan, damai, yang kudus, yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Nah, itulah di sana yang jelas itu ada di dalam kerajaan surga. Bisa dikatakan tempat, bisa sih, cuman dalam pengertian ajaran gereja itu tidak ditekankan, anak-anak ingat ya. Bukan tempatnya yang ditekankan, tapi suasana hidup yang damai, sejahtera, kudus, bahagia, penuh sukacita. Itulah suasana surga yang dimaksud atau kerajaan Allah. Nah, oke. Sudah paham sampai di situ dulu? Nah, itulah yang ditugaskan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus.
Tadi yang dijawab Royce tadi. Royce menjawab inti pengajaran Yesus. Yesus mau mengajarkan itu loh. Supaya surga itu ada di sini, di dunia. Yesus mau mengajarkan kedamaian, tidak ada pertengkaran. Tapi susah kan anak-anak? Tidak bisa, susah. Karena di dunia ini hadir juga sisi gelap dunia. Jadi sejak penciptaan anak-anak harus tahu ya, sejak awal penciptaan itu sudah ada kuasa kegelapan yang jahat dan Allah sendiri. Jadi iblis berusaha mengembangkan ya hal-hal yang jahat di dunia ini, sedangkan Allah berusaha terus memberikan kerajaan surga di dunia. Oke? Ada yang bertanya tentang pengertian itu dulu? Seputar kerajaan Allah, ada yang mau tanya? Sambil dibaca bukunya silakan, digaris pun boleh. Dikasih stabilo terserah. Terutama yang di halaman 82. Lihat, Injil Markus menyimpulkan dengan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Anak-anak, siapa yang percaya? Tolong angkat tangannya ya, atau tekan simbol raise hand-nya. Siapa yang percaya kalau akan ada, ini agama apapun kamu, agama apapun. Siapa yang percaya kalau akan ada kiamat atau dalam ajaran Katolik atau Kristen akan ada kerajaan Allah yang datang ke dunia, Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya. Kalau agama lain itu namanya kiamat atau apa ya, dalam Islam atau dalam agama Konghucu, Buddha, Hindu. Cuman Alex yang percaya. 1, Jocelyn. Oke, William, Angel. Makasih sudah mau berpendapat. Ya. Kalau Bu Nanda percaya. Bu Nanda percaya akan ada di mana dunia ini akan dibaharui. Ya, kita semua mungkin loh ya. Bu Nanda nggak bilang hati-hati. Mungkin kita semua akan musnah. Akan habis. Entah anak-anak sudah besar, sudah tua, atau anak-anak sudah punya keturunan cucu ya kan? Atau anak-anak mungkin masih kelas berapa mungkin ya? SMP, SMA mungkin kita nggak ada yang tahu kapan waktunya itu datang. Ya, jadi kalau percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Oke, apalagi anak-anak zaman sekarang susah ya. Oke, itu tentang kerajaan Allah. Baik, suasananya Bu Nanda ini ada. Suasananya juga ada di ringkasan semuanya. Penuh kehangatan, ya kan? Itu. Dan itu ada anak-anak ya. Kita harus percaya kalau kerajaan Allah itu ada. Itu. Neraka juga ada. Kalau kamu yang nggak percaya, boleh tanya ke Bu Nanda. Atau boleh pendapat Bu, tidak ada. Tidak ada, oke. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sekarang Bu Nanda kasih waktu cukup 1 menit. 1 menit cukup ya. Sekarang kita membahas soal, seperti yang Bu Nanda kasih tahu tadi. Soal yang halaman 85. Baik, sekarang Bu Nanda balik ya. Bu Nanda balik ya. Yang nomor urut 40, mulai dari 20 deh. 20 itu mulai mengerjakan Romawi 1. Yang pilihan ganda. 20 sampai 30 Romawi 1. Ya. 20, 30 Romawi 1. Nomor 30 sampai 40 Romawi 2. Lalu nomor urut mulai dari nomor 1 sampai 10. Romawi 3-nya nggak usah dikerjakan. Oke. Nanti ada tugasnya 1 sampai 10 itu di bab berikutnya. 15 sampai 20 di bab berikutnya. Oke. Sudah? Masing-masing buat sesuai dengan nomormu tadi.
Nah, yang lain tetap mengerjakan anak-anak. Walaupun kamu kerjakan sekarang. Yang nomor 10 sampai 20 kan tidak ada tugas di bab ini. Sekarang kamu kerjakan aja dulu sambil menunggu temannya yang dapat tugas. Tiga, lima, 4 ini nggak masuk ya. Calvin nggak masuk. Calvin. Dua puluh. Tapi nggak ada. Sudah ya? Oke. Baik. Silakan nomor urut 20, nomor 1 langsung membacakan. Kalau nggak ada nanti kita bahas bersama, yang nggak masuk hanya 2 anak. Oh, 20 nggak masuk malahnya. Oke, nomor 1 kita bahas bersama. Roh Kudus memberikan kebijaksanaan, bakat-bakat, dan kemampuan kepada siapa saja untuk titik-titik. Jawabannya adalah kemajuan gerejanya. B. Kemajuan gerejanya. Baik. Ya, nomor 2 langsung ke nomor 21. Bagaimana sifat gereja yang terbuka terhadap dunia yang begitu banyak tawaran? Gereja tetap mempertahankan identitas dirinya. Iya, betul. 3. Yang lain langsung dengar ya, langsung jawab ya. Kalau misalnya kurang jelas, Bunda ndak ulang. Oke. 3. Sebutkan A, B, C-nya. Sebutkan optionnya supaya teman-temannya dengar. D. Oke, jawabannya adalah, diulang lagi nak. Oke, D. D, ya. 4. A. Baca soalnya langsung jawab A gitu, ya. Situasi gereja yang dituntut oleh manusia pada zaman ini adalah gereja yang mampu membebaskan dari segala penderitaan manusia. Ya, ini yang kita harapkan, tapi kan bukan itu sebenarnya. Gereja nggak bisa sebenarnya, tapi dituntut seperti ini. Nomor 5. Nomor 5, 25 masuk. Oke. Gereja yang selalu berupaya membaharui diri sesuai dengan tuntunan zaman. Hal ini merupakan keadaan gereja yang Apa jawabannya? B. Oh iya, yang tepat adalah, perhatikan dan ulang. Dinamis. Dinamis itu artinya selalu memperbarui diri. Dinamis ini antonimnya atau lawan katanya adalah statis. Jadi kalau gereja yang tidak mau berkembang disebut statis, sedangkan gereja yang mau memperbarui diri disebut dinamis. Hanya 2 itu, tolong ditandai. Ini karena di ringkasan materimu pun tidak ada. Ya, tapi soal ini sering keluar. Ya, coba ditandai, bisa dilingkari nih. Ingat ya, dinamis.
Oke, nomor 6. Ken? Ken tidak mendengar suara Bu Nanda? Halo Ken? Oke. Bu Nanda tandai Ken ya. Baik, Bu Nanda yang gantikan. Gereja selalu mau berusaha memperbarui dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab gereja dijiwai, jawabannya gampang anak-anak. Sudah jawab kan? Jawabannya adalah Roh Kudus. Ingat, jiwa gereja adalah Roh Kudus. Kepala gereja adalah Yesus. Hanya dua itu. Kalau pertanyaan Bu Nanda, pemimpin gereja adalah Paus. Minggu lalu waktu kamu PH, itu ada yang salah lagi. Padahal sudah Bu Nanda jelaskan, kepala gereja adalah Yesus. Jiwanya jelas Roh Kudus. Cuman dua itu hal yang kamu ingat. Itu selalu soalnya itu pasti keluar terus. Siapakah kepala gereja? Kamu jangan jawab Paus. Paus itu pemimpin gereja tertinggi Katolik. Oke. Oke, 7. Matthew? Matthew hadir? Matthew hadir? Matthew hadir? Oke, Matthew udah ditandai juga. Oke, Ken sama Matthew tidak tahu kemana. Ya. Oke, ciri-ciri gereja yang dituntut pada zaman ini adalah gereja yang titik-titik. Silakan dijawab apa yang paling ini. Yang paling tepat satu anak menjawab. B ya, Bu. Ya, betul B. B ya, Bu. Ya, B. Merakyat, kenabian, membebaskan, dinamis, dan karismatis. Ada pertanyaan yang kamu perlu dijelaskan di sini? Merakyat tahu, kenabian tahu. Nah, kenabian itu artinya ya sesuai dengan apa yang disabdakan, yang diharapkan oleh Allah. Kenabian, nabi. Nabi itu kan perpanjangan tangan Tuhan. Jadi ada rasanya suasana yang dimana Tuhan itu hadir, membebaskan sudah tahu, dinamis tadi Bu Nanda sudah jelaskan, karismatis itu artinya yang gereja itu sungguh-sungguh benar-benar menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, bagi dunia. Itu namanya karismatik. Karismatis. Oke, nomor 8. Melvian. Ada suara? Melvin? Melvin? Ada ya? Oke, ini baru ada, nggak menghilang. Oke, dibacain nak, soalnya. Kalau kurang jelas. Usaha kita sebagai anggota gereja gereja antara lain apostolik itu ya. Apa jawabannya kira-kira? A, B, C atau D? D enggak mungkin menghafalkan. Yang C menjelaskan kepada umat, buat apa dijelaskan? Yang B mengajarkan kepada umat bahwa gereja adalah pengganti para rasul, buat apa? Yang A setia pada menjadi sebab ini merupakan iman gereja para rasul. Ya jelas A jawabannya kan. Oke, next. 9 bisa mendengar Bu Nanda? Natali? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Gereja lebih merakyat dan mengutamakan yang miskin. Hal ini dilatar belakangi oleh Diri D. sendiri selalu berpola hidup miskin dan sederhana. Oke, ya, betul. 10. Yesus memberikan teladan kepada para rasulnya agar mereka saling melayani. Hal ini nampak dalam peristiwa. Oke. Ya, masih ingat peristiwa perjamuan malam terakhir ya? Ya, Yesus di mana apa? Yang paling jelas itu Yesus membasuh kaki para rasul. Itulah dasar Yesus mengatakan bahwa pemimpin itu harus melayani. Kita harus saling melayani. Dari situ anak-anak,
Ya, Yesus membasuh kaki para rasul. Itu terjadi pada malam perjamuan terakhir sebelum Yesus wafat, ditangkap pada hari Jumatnya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Sudah? Romawi 2. Agak cepat Romawi 2. Nomor 31. Nikolas dengar Bu Nanda? Oke. Oke. Dengar Bu. Setiap umat yang dibaptis mendapat tugas untuk mewartakan kerajaan Allah. Silakan dicatat. 2. Kita akan menjadi sarana Allah untuk menyelamatkan manusia tanpa Menyelamatkan manusia, kita akan menjadi sarana untuk menyelamatkan manusia tanpa batas. Ya, boleh. Oke, 3. Berjuang mengembangkan iman berarti berkarya untuk sukses. Berjuang mengembangkan iman berarti berkarya untuk. Ini lebih ke subjek. Kemudian diarahkan Oliver, subjek. Seseorang, seseorang, siapa itu yang kita maksud? Berkarya untuk siapa? Yesus. Untuk Tuhan, untuk Allah, untuk Yesus. Kita jawab untuk Allah aja. Untuk Allah atau Tuhan, lebih umum. Oke. Ya. Oke, 4. Oh, nggak ada. Royce? Royce kemana Royce? Kenapa tiba-tiba menghilang? Royce? Bilang Bu, Papa itu buku saya. Bu. Masih saya cari ini, Bu. Oh, hilang bukunya? Oke. Iya, yang apa itu kemarin. Oke, udah lewati kamu ya. Allah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang, ini jawabannya apa? Udah jawab. Allah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Oke, terima kasih. Jawab. Oke, nomor 5. Sen? Orang Kristiani akan menunjukkan imannya. Maka dengan sukacita dia akan mewujudkan ajaran dan teladan Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Ajaran dan teladan Yesus itu salah satunya itu mewartakan yang paling ya betul, mewartakan kerajaan Allah. Satu lagi apa? Kasih. Tulis itu kerajaan Allah dan kasih. Orang Kristiani akan menunjukkan imannya, maka dengan sukacita ia akan mewujudkan ajaran dan teladan Yesus, yaitu kasih. Ya, yang terutama kasih anak-anak. Oke. Ingat, ajaran Yesus Kristus. Kalau ada pertanyaan dalam ulangan, ajaran Yesus Kristus adalah, jawabannya simple, kasih. Udah, itu jawabannya. Oke, 6. William dengar Bu Nanda? Oke. Kehadiran Yesus menyembuhkan orang sakit adalah dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah. Yesus menyembuhkan orang sakit adalah dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah, betul. Oke, 7. Yesus menjadi puncak kasih Allah Bagi manusia, betul. 8. 8. Gamaliel ya harusnya ya. Gamaliel bisa dengar Bu Nanda? Oke, Bu Nanda anggap tidak ada loh ya. Kalau Iya, katanya jawab. kenapa? Kenapa? Oke, Bu Nanda cek di chatnya. Dia Oke. katanya
Bunda nggak bisa buka ini, lambat ini. Oke, Yesus akan selalu mendampingi dan menyertai kita hingga, jawabannya adalah hingga akhir zaman. Hingga akhir zaman. Sudah dicatat? Oke. 9. Sekalian. Allah mewahyukan dirinya lewat Yesus Kristus, maka manusia akan menganggapinya Allah dengan mewahyukan. Wahyu itu pemberian diri ya. Lewat Yesus Kristus. Ya kan? Maka manusia akan menanggapinya bukan itu. Dengan apa? Tuhan kan datang melalui Yesus Kristus. Nah, melalui apa? Iman. Kita menanggapinya melalui iman. Catat, iman. Iman itu kan kita percaya. Jadi kalau kita tidak percaya, sama saja anak-anak. Wahyu Tuhan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi iman. Oke, 10. Oh, nggak ada ya. Efren dengar Bu Nanda? Dengar, Bu. Ya, oke, nomor 10 coba Dengar, jawab Bu. dulu. Orang yang bersedia memberi kesaksian adalah orang yang siap dengan berbagai resiko. Bahkan nyawa Betul. adalah taruhannya. Oke. Baik, nomor 21 sampai 40 sudah menjawab. Ada beberapa jawaban temanmu yang masih salah, kurang tepat. Berarti belum ada nilai ya, Bunda tendai ya, nggak apa-apa. Nanti ada kesempatan lagi, kamu akan Bunda kasih soal. Yang lain sudah dapat nilai. Nilai 1 soal menjawab, itu Bunda kasih 80 ya anak-anak. Nilai tugas untuk jawaban ini. Nah, Bunda akan gabungkan lagi. Ini kan soalnya nggak terlalu sulit. Jadi Bunda kasih 80 saja. Jadi yang tadi merasa masih belum menjawab dengan benar, tadi ada beberapa. Misalnya tadi jawaban dari Kathleen masih salah, berarti belum ada nilai Kathleen ya. Nanti Bunda akan kasih kesempatan. Oke, nggak usah berputus asa. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sudah. Romawi 3 nggak perlu kita bahas. Bu Nanda akan masuk sebentar lagi karena juga kita ini masih ada 15 menit ya. Baik, Bu Nanda akan masuk yang bab berikutnya. Silakan buka bab berikutnya, karya pelayanan gereja. Ini maaf anak-anak ngebut ya. Harus ngebut. Ya. Karya pelayanan gereja. Bu Nanda akan presentasikan, perhatikan baik-baik, semoga bisa. Agak macet lagi. Oke. Karya pelayanan gereja. Karya pelayanan gereja ini agak ini ya, anak-anak agak banyak. Kamu kalau lihat pertama-tama itu ada liturgi, ada pewartaan, ya, ada persekutuan, ya. Tapi Bu Nanda akan ringkas dalam PowerPoint ini. Ya, bisa? Tolong satu orang menjawab atau beberapa yang bisa melihat screen-nya. Keluar ya, Nak ya? Ya, terima kasih. Keluar tapi cuma hitam. Sabar sebentar. Mungkin jaringannya masih OTW. Sabar ya anak-anak ya. Bu Nanda juga kadang sebel sama jaringan ini. Sudah keluar atau belum? Sudah? Oke. Sudah. Oke. Baik, perhatikan pembelajaran yang ini. Yang kamu harus ingat kalau ada pelajaran karya gereja ini berarti panca. Panca itu artinya berapa? 5 ya. 5 tugas gereja. Jadi gereja Katolik itu anak-anak punya 5 tugas atau yang disebut panca tugas gereja. Nah, kita lihat apa saja tugasnya. Ya. Jadi seperti yang Bu Nanda ajak dari awal, umat Allah kita ini disebut gereja ya. Kalau dalam pengertiannya tadi gereja itu bukan pengertiannya gedung ya.
Pertama-tama yang kamu harus ingat, gereja adalah persekutuan umat Allah yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Itu gereja pengertiannya. Oke. Nah, kita yang sudah dibaptis ini mempunyai tugas melaksanakan yang 5 tadi. Ya, 5 tugas gereja itu semua. Jadi nggak ada pilihan, misalnya hanya guru agama yang bukan. Ya, semua yang dibaptis itu memiliki kewajiban melaksanakan tugas gereja 5. 3 itu dari Yesus sendiri. Yaitu, nah lihat 3 tugas Kristus ya anak-anak. Jadi selain 5 tadi itu, kita lihat dulu tugas dari Yesus sendiri sebagai imam, yaitu menguduskan. Perhatikan, tugas sebagai nabi dan raja. Kalau ada pertanyaan Bu Nanda, sebutkan 3 tugas Kristus. Yang kamu sebutkan adalah ini. Imam, nabi, raja. Jadi 3 ini adalah sebutan kepada Yesus anak-anak. Imam, nabi, dan raja. Imam artinya menguduskan, nabi mewartakan iman ya. 3, raja. Raja itu melayani seperti yang tadi. Bukan dilayani, tapi melayani. Nah, 3 tugas gereja ini, 3 tugas Kristus ini berkembang menjadi 5 tugas gereja Katolik. Lihat. Ini dalam bahasa Latin. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa menguasai sambil belajar bahasa Latin gitu ya. Lihat yang pertama, diakonia. Diakonia itu artinya pelayanan. Disimpan. Diakonia, pelayanan. Ya, bahasa Indonesianya. Yang kedua, liturgia. Liturgia itu liturgi. Liturgi tahu ya, yang perayaan-perayaan gereja, itu namanya liturgi anak-anak. Misa, ibadat, itu namanya liturgi. Lalu, koinonia. Ingat koinonia. Koinonia artinya persekutuan. Persekutuan itu kelompok. Seperti anak-anak sekolah minggu gembira itu loh, anak BIA. Kemudian rekat, remaja, anak-anak misdinar. Itu kan kelompok-kelompok ya. Itulah yang disebut kelompok yang anak-anak. Persekutuan. Persekutuan ibu-ibu, misalnya. Persekutuan anak muda. Itu koinonia. Sudah? Kerikma. Kerikma itu sama dengan katekese, pengajaran. Ya, sama dengan pewartaan. Pewartaan iman. Nah, kayak Bu Nanda ini loh. Ini namanya pewartaan, pendidikan iman. Kerikma. Nah, yang terakhir itu martiria. Martiria itu sama seperti pelayanan gereja yang lain. Itu lebih kepada mereka yang ingat para kudus yang meninggal secara sadis ya, dibunuh, dibakar. Ya, pelayanan seperti ini itu dalam gereja Katolik disebut ke martiria. Jadi pelayanan yang menjadi saksi Kristus. Kesaksian. Nah, sekarang kita nggak perlu meninggal. Kalau zaman dulu orang meninggal ya anak-anak. Kita sekarang martiria itu hanya cukup bersaksi saja. Cukup. Oke, sudah? Oke, ini sudah ada pengertiannya sama kayak tadi Bu Nanda. Yang Bu Nanda jelaskan lagi, silakan dilihat lagi, diperhatikan. Oke, Bu Nanda lanjut ya. Oke, sudah. Itu saja anak-anak yang penting dalam bab ini. Ada pertanyaan? Intinya sudah tahu ya. Coba satu pertanyaan untuk Bu Nanda akan rolling hari ini tanggal 28. 28 ya. Berarti yang Bu Nanda tanya adalah nomor 28. Coba Mel. Oh, tadi nggak bisa menjawab Bu Nanda ya. Oke, ganti. Sekarang Bu Nanda tanya Alex. Nomor 1 aja. Alex. Bisa menyebutkan, Alex, bisa dengar Bu Nanda? Bisa menyebutkan 5 tadi. 5 panca tugas gereja. Bisa Bu Nanda kasih nyala? 5 tugas gereja tadi apa? Bisa disebutkan? Saya tahu, Bu. Oke, Royce. Saya tahu, Bu. Oke. Bu. Ya. Oke. Royce jawab.
Yang pertama itu diakonia, liturgia, koinonia, kerigma, martiria. Susah ya nyebutnya. Betul Royce. Oke. Royce aktif ya. Roy ini selalu aktif bertanya, nilainya sudah banyak sama Bu Nanda. Oke, yang lain. Bu Nanda tidak hanya mau yang Royce tok yang pintar, yang lain juga bisa. Oke, salah juga nggak apa-apa. Kerigma, perhatikan. Diakonia, kemudian liturgia, kerigma, martiria, ya, dan koinonia. Itu dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Indonesianya kamu sebutkan boleh liturgi, persekutuan, pelayanan, kemudian kesaksian, martiria tadi kesaksian ya. Ya kan? Pewartaan. Udah, itu dalam bahasa Indonesianya juga benar. Oke? Ada pertanyaan? William 36. Oke, baru melihat. Tidak ada? Baik. Kalau udah ada, Bu Nanda terakhir sebelum ditutup kita bahas soal tadi. Karena Bu Nanda harus ambil nilai yang anak-anak nomor urut 1 sampai 20. Baik, pembagiannya tadi udah jelas. Nomor urut 1 sampai 10 itu mengerjakan 1 sampai 10. Romawi 2 nomor urut 11 sampai 20. Oke. Bu Nanda kasih waktu 1 menit. Silakan dikerjakan. Yang lain tetap membaca, menjawab, nggak perlu nunggu. Satu menit kita bahas. Halaman 92. Halaman 92. Alex. Maaf ya anak-anak ya, nggak ada istirahat ya, Bu Nanda langsung lanjut, nggak apa-apa ya. Soalnya agama sekali seminggu. Oke, sudah terjawab? Oke, Bu Nanda bahas langsung. Nomor 1, membaca soalnya langsung dijawab pilgannya apa. A, B, C, D. Nggak usah dibaca isinya apa. Langsung, supaya agak cepat. Oke. Pewartaan yang tepat bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk pemeluk agamanya adalah membiarkan semua pemeluk agama agar berkembang dengan pesat. Yang paling tepat coba perhatikan. Oke, ada yang paling tepat? Ini anak-anak. D, mewartakan iman kita melalui itu yang paling tepat anak-anak. Artinya kita nggak harus, misalnya kita agama Katolik, ya agama Katolik itu nggak harus menunjukkan, aku Katolik terus kita membuat ini, nggak perlu. Jadi kesaksian aja, kita hidup ramah, baik, itu kesaksian. Itu namanya kesaksian atau pewartaannya itu dengan cara seperti itu, bukan dengan mengajak orang masuk ke Katolik dengan paksa, bukannya. Ya, mewartakan iman melalui kesaksian hidup sehari-hari. Yang tepat. Oke. Nggak apa-apa, Royce. Nanti ada kesempatan lagi kamu jawab lagi ya. Oke, nomor 2. Nomor 2. Pewartaan sabda Allah oleh gereja bukan sekedar informasi mengenai Allah dan Yesus Kristus, melainkan sungguh-sungguh menghadirkan Kristus yang mulia dalam kehidupannya. Oke, sungguh-sungguh menghadirkan Kristus ya dalam kehidupannya. Oke, D. 3. Agak cepat, Nak. Menjadi pewarta. Menjadi pewarta. Oleh karena itu seorang pewarta harus mampu membahagiakan orang lain dan senasib dengan belum tepat. Coba perhatikan lagi. Tunggu. Bu Nanda lihat dulu. 1, menguasai materi, harus hafal perikop dalam kitab suci. Tidak perlu. Berjuang untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Jangan. C, mempunyai harta di dunia sehingga mampu menarik simpati. Oh ya, mampu membahagiakan. Oke, yang orang lain dan senasib jangan diwartakan. Oke, nomor 4. seluruh
Seluruh umat Kristiani dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia dengan melakukan tindakan yang berkata yang Oke, benar di mana benar. Nomor mereka 5. berada. Calvin kemana tadi? Bu Nanda panggil-panggil Calvin baru muncul. Oke, nomor 5. Ya, kamu baru nyari jawabannya, Tabel? Kan tadi Bu Nanda sudah kasih waktu 1 menit. Oke. Bisa jawab, Tabel? Ayo, waktu kita habis loh. Iya. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Gak dengar Bu Nanda, malah suaranya Abel ini. Abel bisa dengar Bu Nanda? Bisa. Oke, jawabannya adalah langsung jawabannya. Sejahtera dan bahagia seluruh kehendak Allah. Gereja hadir sebagai sakramen keselamatan, maksudnya bahwa gereja didirikan sebagai tanda selama dari sehingga semua orang dapat hidup. Kamu jawab apa tadi? Nomor 5. Sejahtera dan bahagia seluruh kehendak Allah. Oke. 6. Denzel. Denzel kemana hilang? Oke, kalau hilang nanti kamu Bu Nanda lewatkan, nggak ada nilai lo ya. Baik, nomor 6. Denzel kemana ini menghilang? 6, Bu Nanda yang menjawab. Halo, dengar nggak Bu Nanda? Oke, Halo, Bu. langsung dibaca nak. Gereja Katolik merupakan kesatuan yang hidup dan pusat ajarannya adalah kitab suci dan Oke, catat. pusatnya adalah ini. Yang paling benar adalah yang ini ya nak. Tradisi gereja, kitab suci, serta magisterium. Itu yang paling benar D. Yang tadi itu bukan salah, tapi ada yang paling benarnya. Ya. Oke, magisterium, tahu magisterium? Magisterium, catat dalam kurung. Ajaran gereja. Dalam bahasa Latinnya disebut magisterium. Jangan bingung, magisterium itu jenis apa itu, Bu? Itu artinya ajaran gereja. Udah nyatat? Oke, jadi 3 ini ya anak-anak ya. Tradisi, kitab suci, dan magisterium atau ajaran gereja. Makanya seperti kita kan merayakan Natal. Natal itu ada pohon Natalnya. Itu bukan dari kitab suci ya anak-anak, tapi dari tradisi gereja. Itu contohnya. Oke. 7. Oke, berarti 6. Pelayanan Kristiani adalah sikap pokok para pengikut Kristus. Dengan kata lain, Pelayanan Kristiani adalah sikap pokok para pengikut, dengan kata lain adalah melayani sama dan tanggung jawab manusia sebagai konsekuensi dari imannya. Oke. 8. Allah memanggil manusia dan memberkatinya untuk beranak cucu. Ya, bertambah banyak ini tiba-tiba ada soal seperti ini. Walaupun tidak nyambung dari pelajaran kita ya. Ya, apa kamu jawab? D ya, bertambah banyak ya. Oke, jawabannya D. 9. Para uskup adalah pengajar yang otentik dan mengemban kewibawaan Kristus. Artinya C. Mewartakan kepada umat manusia yang diserahkan kepadanya iman yang harus dipercaya dan diterapkan dalam perilaku manusia. Diserahkan kepada imannya yang harus dipercaya dan diterapkan dalam perilaku manusia. Iya. Ya, tugasnya. Oke, 10. 10. Kaila nggak ada. Kaila kenapa Kaila? Kaila, Bu Nanda yang jawab. Oke, Bu Nanda tanda ya.
Oke. Oke, Kayla tidak anggap tidak ada nilai. Oke, nomor 10. Tugas setiap makhluk hidup adalah titik-titik. Anak menjawab apa jawabannya? Melupakan, mengkhianati, mengasihi. Ya, tugas setiap makhluk hidup adalah cari yang paling baik aja, mengasihi, ya kan? Ya, oke. Baik, Romawi 2, nomor 11. Mulai dari Kevin. 11 sampai 20. Pemimpin tertinggi gereja Katolik dipimpin oleh Allah. Bu Nana baru jelaskan tadi. Sudah jelas Bu Nana, pemimpin gereja tertinggi Katolik siapa? Hai, 6A. Come on. Lupa? No. Yesus itu kepala. Yesus. Iya, Nana jangan lupa. Iya. Paus. Pemimpin tertinggi gereja Katolik dipimpin oleh Paus. Nah, karena sekarang ini Paus Fransiskus, kamu boleh tulis namanya nggak apa-apa, karena ini kan masih zamannya. Sampai mungkin tahun-tahun berikutnya. Yang jelas tidak boleh digantikan sampai 1. Kalau sakit baru boleh diganti. Atau 2, meninggal. Nggak ada periodenya anak-anak kayak presiden 5 tahun sekali. Nah, no ya. Pemimpin Paus itu nggak ada periode-periodean. Seumur hidup. Kecuali sakit dan meninggal. Itu aja. Oke, jadi jawabannya adalah Paus, anak-anak. Jangan salah lagi, Bu Nanda sedih, Bu Nanda ulang-ulang terus. Paus. Kepala baru Yesus. Oke, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak dosa kok. Cuman sedih Bu Nanda baru jelaskan tadi. Oke, 2. Oh, 2 nggak ada. 2 nggak masuk. Oke, Bu Nanda tandai. Absen. 13. 2, Bu Nanda jawab. Seorang yang ditabiskan disebut sebagai ditabis. Imam. Oh, bukan imam. Imam, uskup itu kaum klerus. Jadi tulis aja dulu. Jawabannya adalah seorang ditabis disebut kaum klerus. Tahu tulisannya kaum klerus? Dalam kurung imam, uskup, ya. Diakon, sudah? Atau kaum klerus atau hierarki. Bisa nulis kaum klerus atau hierarki. Dalam kurung baru uskup, ya. Paus juga ya. Aduh, sampai lupa Bu Nanda. Paus, uskup, imam, diakon. Hanya 4 itu anak-anak yang ditabis. Paus, uskup, imam, diakon. Sudah ditulis? Oke, aduh tinggal berapa menit kita selesaikan dulu. Nomor 3, Bu Nana ambil 2 menit ya. Mohon maaf anak-anak, biar selesai nih. 3 langsung jawabannya nak. Nomor 3. Siapa yang tugas? Halo? 3, nomor 13 ya. 13 juga nggak ada. Oke, ya. Mari Bu Nanda yang bahas. 3, umat beriman yang tidak termasuk dalam hierarki gereja disebut kaum awam. Tulis awam. Awam. Oke, 4. 4 dengar suara Bu Nanda. Princesa. Oke, jawabannya apa nak? Langsung jawab aja. Kalau seorang punya hak dan kewajiban yang sama atau seimbang, betul. Seimbang atau sama. Oke, nomor 5 langsung jawab. Steph. Baptis. Dalam gereja wadah berkat sakramen baptis. Betul, pintar. Oke, 6.
Memuliakan. Memuliakan, ya. Memuliakan nama Allah. Oke. 7. Agnes. Dengar Bu Nanda. Bu Nanda panggil sekali lagi. Oke, jawabannya adalah? Apa nak kurang keras suaranya? Yang lain dengar nggak suaranya Agnes? Umat Katolik selalu menerima titik ketika merayakan sakramen Ekaristi. Menerima apa? Komuni. Oke. 8. Angel. Oke, Bu Nanda jawab. Yang nggak menjawab, Bu Nanda nggak ada nilai loh ya. Oke. Sakramen Ekaristi dikatakan sah ketika titik-titik. Imam yang memimpin. Nggak boleh dipimpin yang lain anak-anak ya. Guru agama, frater, nggak boleh. Harus imam. Yang paling ini adalah imam. Oke, 9. Sakramen pengurapan orang sakit bisa diterimakan lebih dari titik-titik. Apa jawabannya, Natali? 1. Lebih dari 1 kali, betul. Ya, bisa berkali-kali. Oke, terakhir. 20. 20 tadi nggak ada ya? Oh iya, tadi memang nggak ada. Oke, kita jawab. Kegiatan menggereja diadakan demi terwujudnya apa? Ada yang bisa menjawab? Kegiatan menggereja diadakan demi terwujudnya titik antar umat. Ada yang bisa menjawab? Tadi yang belum ada nilai tadi, silakan ada kesempatan untuk menjawab. Yang tadi menjawab salah belum ada nilai. Bisa menjawab, ini peluangmu. Kegiatan menggereja diadakan demi terwujudnya titik-titik antar umat beragama. Supaya apa? Perdamaian. Sean, kamu tadi jawab pesan salah ya, Sean? Oke. Jawabannya adalah perdamaian boleh, kerukunan boleh, ya. Kerukunan, perdamaian, jawab semua itu bisa benar. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini ada pertanyaan? Ya. Nanti materi yang tadi yang terakhir, yang slide terakhir ini PowerPoint-nya Bu Nanda akan kirim ke GCR ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Kalau ada pertanyaan boleh kamu tanya melalui WA-nya Bu Nanda, tapi jangan tanya-tanya nilai lagi, Bu. Nilai saya kenapa gini. Kecuali ada yang salah boleh kamu tanyakan. Oke. Terima kasih meet hari ini anak-anak. Setelah ini ada meet lagi? Tidak ada. Ada Bu, ada tes. Enggak, Bu. Ada Bu, ada tes. Cuma tes mat. Teman-teman marilah kita berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran kali ini, karena berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Semoga Tuhan memberkati kami akan mengajar kita supaya mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang Yesus. Amin. Yesus doakan kami. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga sukses PH-nya ya, tesmennya ya semuanya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nanda. Terima kasih Bu.